Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama dengan saya, Celia Alexandra, dan juga rekan saya ada Jasmine Rahmadi di sini. Halo Jasmine. Halo Celia. Halo, tentunya hari ini kabar kita baik banget ya, karena ini adalah akhir pekan menyambut beragam informasi-informasi menarik, tetapi karena akhir pekan bukannya kita malah santai-santai, malah ternyata masyarakat di Jakarta khususnya lagi disibukkan dengan banyaknya banjir yang terjadi, menimpa warga di sejumlah lokasi seperti di Rawabuaya, Jakarta Barat, pemirsa, Kebonpala juga di Jakarta Timur. Tampaknya banjirnya masih cukup tinggi, sekitar 175 cm banjir hari ini. Betul Celia, dan tak hanya banjir, kalau di Jakarta ini dilanda banjir, ini juga baru saja terjadi longsor di Cisarua, Jawa Barat Celia, dan diketahui hingga kini sudah terdapat 6 korban meninggal dunia, dan 80 orang lebih ini masih dinyatakan hilang. Tentunya kita berdoa, berharap bersama ya Celia dan juga pemirsa bahwa korban yang dinyatakan hilang ini bisa segera ditemukan dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa dengan informasi pertama di mana terdapat gudang minimarket di Kecamatan Blambangan, Umpul, Lampung yang ludes dilalap si jago merah. Aduh, banyak penyesalannya loh. Sayang yuk, ambil dulu yuk. Ayo kok ambil yuk. Ya pemirsa, kepulan asap tebal membumbung tinggi dari bagian gudang penyimpanan di belakang minimarket. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian toko dan memicu kepanikan karyawan dan juga warga di sekitar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, diduga kerugian material mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di mana 7 rumah hangus terbakar di Desa Bukit Kebayakan, Aceh Tengah. Ya, api pertama kali muncul diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah, kemudian merambat ke rumah di sebelahnya. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung berusaha untuk memadamkan api, serta membantu menyelamatkan harta benda. Namun api yang sangat besar membuat warga tidak bisa berbuat banyak. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sebanyak 7 kepala keluarga kini terpaksa mengungsi ke kantor desa setempat untuk sementara waktu. Pemirsa, sudah 1 pekan, petugas gabungan dari BPBD dan TNI Polri terus berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Ya pemirsa, namun angin kencang dan sumber air yang terbatas membuat petugas kesulitan untuk memadamkan titik api yang terus-menerus meluas dan mulai mendekati pemukiman warga. Sedikitnya belasan hektar lahan gambut sudah hangus terbakar. Warga berharap agar pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat mengirimkan helikopter bom air. Nah, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat informasi terkini mengenai kabar terbaru dari Cisarua, Bogor, di mana pemirsa puluhan rumah di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tertimbun longsor. Intensitas hujan deras mengakibatkan longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 6 sore Jumat kemarin.
Longsor mengakibatkan sekitar 30 rumah di Kampung Babakan, RT 5 RW 11, Pasir Kudik, tertimbun. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kabupaten Bandung Barat, peristiwa ini mengakibatkan 6 orang tewas dan 84 orang lainnya hilang. Ya, Irama kantor desa. Di lokasi dampak dari longsor yaitu tepatnya di Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Informasi yang barusan saya terima dari Linmas dan juga dari Kepala Desa itu yang sudah dipastikan meninggal yaitu 5 orang. Kemudian yang belum ditemukan ada 89 orang, dan ini tentu sedang bergerak baik itu dari BPD Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga dari TNI dan Polri untuk mencari yang belum ditemukan, dan mudah-mudahan minta doanya saja mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Untuk warga yang diungsikan itu di Pemirsa, upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban longsor tepatnya di perbukitan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Pada upaya ini, petugas gabungan bersama dengan warga berhasil menemukan salah satu korban yang langsung teridentifikasi sebagai Nur Hayati. Perempuan lansia tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia usai longsor di Pasir Langu, Cisarua terjadi dini hari tadi. Korban yang ditemukan di reruntuhan bangunan ini hingga siang tadi, 5 warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Desa Pasir Langu adalah desa terpencil di Cisarua, namun menjadi penghasil paprika serta bunga potong yang menjadi penopang ekonomi utama desa. Namun, desa yang berada di Kecamatan Cisarua ini adalah titik rawan tanah longsor karena kondisi geografisnya yang berada di lereng terjal, tanah tebal, serta aktivitas sesar aktif. Di musim penghujan, wilayah ini pun akan menjadi sangat rawan longsor. Pemirsa, setelah penemuan satu lagi korban di Cisarua, Pasir Langu, Bandung Barat ini pemirsa, maka jumlah korban hilang menjadi 83 orang. Total korban tewas yang ditemukan hingga siang tadi mencapai 8 orang. Upaya pencarian terhadap para korban hilang pun masih dilanjutkan. Wilayah terdampak di Desa Pasir Langu adalah RT 10 dan 11. Dari data terakhir yang dihimpun, bencana ini mengakibatkan 20 rumah hancur lebur di RT 10. Sementara untuk data kerusakan dari RT 11 ini juga belum selesai, dan menurut data PVMBG Kabupaten Bandung Barat masuk zona menengah hingga tinggi untuk pergerakan tanah. Selain Kecamatan Cisarua, PVMBG mengidentifikasi kecamatan lainnya di Bandung Barat dengan potensi longsor yang sama, yaitu Lembang dan Parongpong. Sementara itu, warga terdampak longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat mengungsi di posko desa serta puskesmas. Dari data yang dihimpun BPBD Bandung Barat, hingga saat ini 83 orang hilang dalam bencana tersebut. Dari jumlah itu, 23 diantaranya adalah anggota TNI yang sedang melakukan latihan rutin di Pasir Langu. Bagi korban selamat, saat ini mereka mengungsi ke 2 posko yang telah disediakan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat bencana.
Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kondisi terkini di Cisarua, Bandung. Sudah ada rekan-rekan kami di mana Endra Kusuma yang saat ini berada di lokasi kejadian, dan juga ada teman kami, rekan kami maksud saya, Cepi Kurnia yang berada di Pongso Pengungsian. Kita akan menuju ke Endra Kusuma terlebih dahulu. Endra, bagaimana kemudian proses pencarian korban yang dilakukan oleh tim saat ini? Apakah sudah ditemukan mungkin informasi terbaru? Apakah juga ada data terbaru mungkin korban yang bertambah? Bagaimana juga dengan korban yang hilang? Apakah benar masih 83? Endra. Ya, Jasmine dan pemirsa juga dapat kami kabarkan seperti yang ada di belakang saya ini, Jasmine dan pemirsa. Itu ada temuan jenazah satu orang lagi, kelihatannya seorang bocah yang nggak tahu umur di bawah kita 20 tahunan. Dan kondisi memang temuan ini menambah data dari BPBD yang tadinya 8 jenazah yang ditemukan, sekarang jadi nambah 1 orang, jadi 9 orang ditemukan, dan sekitar 82 lagi. Berarti ini yang warga ini mungkin yang kabarkan hilang. Dan situasi ini untuk kita itu memastikan gimana proses evakuasinya, kita dapat melihat suasananya, dan kita akan lebih dekat lagi gimana cara proses dari mereka daripada petugas untuk melakukan evakuasi. Jasmine, untuk melihat ini memang beberapa warga memang lebih cenderung berfoto-foto dan memastikan beberapa jenazah. Proses evakuasi yang dilakukan, dan ini pun cukup dramatis kalau saya lihat ya, memang beberapa kondisi jalan yang begitu licin, dan situasi ini begitu di antara bongkar-bongkahan kayu dan batu ini membuat jenazah semua kita dievakuasi. Tadi memang temuan sekitar setengah 3 kurang memang sudah ditemukan, dan kondisi jenazah pun cukup memprihatinkan, di mana kondisi jenazah tidak hanya tertimbun oleh tumpukan batu di bantaran sungai, tapi juga ada puing-puing dan beberapa serpian-serpian kayu yang mungkin menimbun beberapa jenazah tersebut. Dan situasi ini memang kalau dilihat, situasi ini memang proses evakuasi, memang tadi ada KDM juga untuk menyaksikan secara langsung untuk melakukan evakuasi yang lebih langsung, dia lebih secara langsung gimana proses evakuasi. Dan seperti kita perhatikan juga, memang cuaca di lokasi di Kampung Pasir Kuda, Desa Pasilangu ini memang kadang-kadang memang cukup badainya cukup tinggi, di antaranya memang ditambah dengan angin, dan beberapa hujan pun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang berhenti, dan ini membuat proses evakuasi pun dari pihak petugas pun memang kesulitan. Ditambah kondisi kontur tanah ini yang begitu berat, membuat beberapa kondisi cuaca ini memang susah untuk melakukan evakuasi. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini, Jasmine. Ya, Endra, untuk proses evakuasi yang sedang berlangsung hingga kini, selain faktor cuaca, apa saja kendala ataupun tantangan dari proses evakuasi, Endra? Kalau dilihat ini memang kalau dilihat untuk masuk ke lokasi TKP, memang jalan cukup curam ya, memang terjal, dia curam juga, dan turunan membuat kendaraan kemungkinan kayak beko-beko besar memang cukup susah untuk melewati lokasi, karena di sampingnya ada beberapa patahan-patahan pohon yang tumbang dari bambu pun menyulitkan beberapa kendaraan untuk masuk ke lokasi ini. Dan situasi ini memang cukup membuat kesulitan bagi para petugas, karena untuk melakukan evakuasi di daerah areal sendiri yang beberapa titik ini ada 2 titik di lokasi di Desa Pasilangu, di Kampung Babakan, dan di daerah atau di Desa Babakan, dan di sini di Kampung Pasilangu cukup menyulitkan beberapa petugas, karena memang penyebaran dan kondisi dari wilayah ini yang memang berada dekat pinggiran sungai, dan memang di daerah perkebunan perkebunan tanaman hias, semua membuat beberapa warga pun memang cukup kesulitan. Hampir sekitar, kalau di saya berdiri ini hampir sekitar 15 rumah yang memang yang tertimbun, dan misalnya ada 1 rumah memang di yang belakang saya ini masih tersisa, masih utuh, dan sekitar di atasnya sekitar 23 rumah yang berada di. Dan ini proses evakuasi Jasmine memang sedang berlangsung, dan ini pun memang kita kesulitan untuk mendekati ke lokasi TKP, karena memang berkerumun dan banyak, dan kondisi ini memang menyulitkan buat kita untuk mendekati lokasi. Ini itu yang dapat kita kabarkan dari perkembangan terkini, Jasmine. Baik, terima kasih laporan dari Endra. Saya akan bergeser untuk bergabung bersama dengan Pak Teten Ali Mulku yang merupakan Kepala BPBD Jawa Barat. Pak Teten, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kemudian kondisi dari korban yang sudah dievakuasi, dan bagaimana juga dengan kondisi dari warga yang saat ini mengungsi, ada berapa banyak, Pak Teten? Ya, yang pertama
perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban keseluruhannya adalah 113 ya. 23 alhamdulillah selamat, kemudian 6 dinyatakan meninggal, kemudian yang 84 dalam proses pencarian ya, dalam proses pencarian. Nah, kemudian kami tadi terkendala dengan cuaca, jadi kami dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Jawa Barat sama BPBD Kabupaten Bandung Barat gitu ya, kemudian TNI Polri dan Basarnas bahu-membahu melakukan asesmen terlebih dahulu. Ketika kami tadi akan melakukan evakuasi, itu cuaca di atas tidak bersahabat gitu ya, tidak bersahabat, sehingga kami memutuskan untuk melakukan detailing kembali, kemudian asesmen kembali, dan di sini juga perlu kami sampaikan bahwa di sini ada beberapa pengungsi yang merupakan warga yang terdampak gitu ya, ini jumlahnya dalam proses asesmen karena hanya terus bergerak antara dari waktu ke waktu gitu. Demikian. Ya Pak Teten, kabarnya ini juga ada anggota TNI yang turut menjadi korban di sana. Apakah ini bisa dikonfirmasi Pak, dan jika benar ada, ini ada berapa orang Pak Teten? Waduh, kami kurang tahu ya TNI di sana. Tapi TNI tadi ada membantu kita, satuan-satuan TNI membantu kita, personilnya dari Angkatan Darat tadi yang saya lihat cukup banyak, juga dari Polri juga banyak. Kalau korban TNI kami belum tahu, belum terdetek. Baik, belum bisa dikonfirmasi artinya ya Pak Teten ya, mengenai 23 anggota TNI yang kami ketahui ini adalah korban dari longsor yang terjadi, betul? Oh iya, belum dapat terkonfirmasi ya, karena kebetulan kami di posko di bawah justru melakukan pemetaan terhadap longsoran-longsoran yang menimpa warga sekitar. Baik, Pak Teten, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana, Pak? Bantuan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, memang pengungsi di sini berjumlah cukup banyak. Alhamdulillah dari teman-teman Basnas ya, dari teman-teman relawan ya, dari teman-teman yang lainnya sudah ada support dari Pemda juga, dari Pemda provinsi maupun kabupaten kota sudah support terhadap pengungsi yang ada di sini ya. Kemudian yang perlu dibutuhkan saat ini memang selain daripada logistik makanan, kemudian pakaian ya, kami berharap sih pakaian, kemudian juga selimut, kemudian keperluan biskuit bayi dan yang perempuan gitu ya, kebutuhan wanita gitu dan lansia, itu sih sebetulnya yang perlu kami butuhkan, dan mudah-mudahan ada trauma healing juga, karena di sini saya lihat banyak warga yang trauma terhadap situasi dan kondisi. Demikian. Baik, Pak Teten, kalau kami melihat tadi teman kami atau rekan kami juga sudah melaporkan bagaimana kemudian situasi di lokasi kejadian itu, banyak sekali warga yang berada di dekat dari TKP. Apakah memang diperbolehkan? Apakah tidak dilakukan antisipasi mungkin terjadinya longsor susulan, itu seperti apa sebenarnya kondisinya, Pak? Ya itu sebetulnya sudah kami pagar, tapi banyak sekali bocor-bocor gitu ya. Nah ini juga tadi kami rapat tadi oleh Pak Sekda Provinsi, kebetulan hadir, dan perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan status tanggap darurat dengan IC komandernya Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat, dan SC-nya adalah Pak Bupati yang disupport oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu kita sudah pagar, tetapi karena terlalu luas wilayahnya, jadi longsoran itu dari mulai mahkota longsoran sampai dengan kaki longsoran itu sekitar 3 kilo dengan lebar bervariasi paling lebar daripada longsor itu sekitar 100 sampai dengan 150 meter. Jadi memang areanya cukup luas sekali. Ya Pak Teten, lalu langkah antisipatif apa saja Pak yang diambil oleh pihak BPBD untuk mengantisipasi adanya tanah longsor susulan di sana? Ya, kami sudah mengumumkan kepada masyarakat dan sekarang melibatkan teman-teman TNI dan Polri untuk memberi pengertian kepada masyarakat di sana agar tidak dekat dengan
dengan lokasi longsoran karena memang sangat riskan sekali ya sangat riskan sekali, tanahnya masih gembur gitu ya, tanahnya apalagi dengan didukung oleh cuaca yang terus-terusan seperti ini ya, ini cukup berat gitu ya, cukup berat ketika kami melakukan evakuasi terhadap korban-korban longsoran. Ya. Artinya saat ini tim BPBD masih melakukan evakuasi dan warga dihimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian. Terima kasih Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jawa Barat, sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Sehat selalu Pak. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana ada ratusan rumah warga di perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten yang hingga Sabtu siang masih terendam banjir akibat luapan Kali Sambi dan Situ Bulakan. Ketinggian air di kawasan perumahan tersebut bervariasi antara 2 meter hingga 4 meter. Dan berikut kami hadirkan kepada Anda laporan Rusdi Muslim selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, saya masih berada petugas BPBD Kota Tangerang beserta Babinsa dan Senkom Kota Tangerang yang mana kondisi perumahan Priuk Damai hingga saat ini masih terjadi banjir. Masuki hari kedua ini ada kurang lebih sekitar 530 kepala keluarga atau 860 jiwa yang terdampak di perumahan ini. Kenapa di perumahan ini airnya cukup tinggi? Hal ini seiring dengan adanya luapan Situ Bulakan yang mengakibatkan perumahan Priuk Damai ini terendam banjir. Dan di perumahan ini sebenarnya sudah menjadi biasa atau sudah menjadi langganan banjir, namun kali ini merupakan yang terparah. Di tempat saya mengabarkan kurang lebih sekitar 1 meter, namun di tempat yang terdalam ada kurang lebih 4 meter. Nah, kondisi air tidak dapat bergerak kali ini karena memang air ini merupakan limpahan dari Situ Bulakan yang memang debit airnya kondisi saat ini sudah tinggi. Namun sebagian warga ada yang mengungsi di rumah ibadah Masjid Jami Al-Ittihad dan sebagian lagi mengungsi di tempat kerabat. Dapat Anda saksikan bagaimana petugas Babin Katimas bekerja sama dengan BPBD Kota Tangerang serta Senkom berusaha menyambangi rumah-rumah warga yang terdampak banjir karena memang masih ada sebagian warga yang tidak mengungsi dan tetap bertahan di rumahnya karena kebetulan memiliki 2 lantai. Namun begitu, mereka berharap adanya bantuan pemerintah baik itu berupa logistik maupun sandang dan pangan karena kondisi saat ini terutama untuk bayi adalah yang dibutuhkan adalah susu serta pampers. Demikian pemirsa dapat saya kabarkan dari Priuk Damai, Rusdi Muslim mengabarkan. Sementara itu pemirsa, banjir bandang yang kembali menerjang wisata pemandian air panas Guci di Tegal, Jawa Tengah ini memporak-porandakan lagi destinasi wisata andalan Tegal. Arus deras menghancurkan fasilitas wisata serta memutus jembatan. Sama dengan banjir bandang yang menghantam lereng Gunung Selamet sisi Pemalang, banjir bandang di sisi Tegal ini pun membawa material lumpur, pasir, batu, hingga kayu besar. Titik wisata Guci yang hancur adalah Pancuran 13, sedangkan jembatan yang putus adalah 3 jembatan vital, yaitu Jedor, Kaligung di Pancuran 13, dan Jembatan Gantung di Pancuran 5. Di Guci, banjir terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 11:30 malam dan gelombang kedua yang lebih besar terjadi pada pukul 1:30 dini hari tadi. Warga sekitar objek wisata Guci dapat mendengar jelas suara gemuruh saat bencana terjadi. Pada akhir Desember lalu, Guci dilanda bencana banjir bandang dan saat itu sudah mendekati libur panjang pergantian tahun sehingga Pemkab Tegal buru-buru melakukan perbaikan untuk memulihkan wisata Guci. Namun bencana kembali terjadi. Menurut warga, banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir pada bulan Desember lalu. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi banjir dan pengungsian warga, tepatnya di Rawabuaya, Jakarta Barat. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini menjadi salah satu lokasi yang terendam banjir cukup tinggi dengan ketinggian 130 sampai dengan 150 cm.
Sebagian warga yang rumahnya terendam memilih mengungsi ke rumah saudara atau tetangganya yang tidak terendam dan sebagian memilih menetap di lantai 2 rumahnya. Aktivitas warga pun terganggu lantaran air masih menutup jalan lingkungan dan halaman rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi banjir dan pengungsian warga di Rawabuaya, Jakarta Barat. Pramono menjelaskan pihaknya telah menginstruksikan agar segera menambah jumlah pompa air di lokasi terdampak. Tambahan pompa penyedot air tersebut berdasarkan permintaan dari warga guna membantu menyurutkan ketinggian banjir di lokasi. Selain penambahan pompa, Pemprov DKI juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menekan curah hujan. Sekarang ini sudah ada tambahan pompa kurang lebih 4. Jadi sekarang di tempat ini sudah ada 7 pompa. Dan supaya saudara-saudara ketahui, kemarin sore sebenarnya saya memerintahkan untuk menambah OMC. Sehingga dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang, walaupun OMC ini dikritik nggak apa-apa, kalau mau kritik saya aja, tetapi inilah yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Pemirsa, banjir kembali merendam sejumlah wilayah yang ada di Jakarta. Salah satunya ini terjadi di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, luapan Kali Ciliwung dan tingginya curah hujan membuat genangan air mencapai lebih dari 2 meter di sejumlah titik. Sebanyak 3 RT di Kelurahan Pejaten Timur terdampak banjir. Air merendam permukiman warga dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter. Wilayah ini diketahui berdampingan langsung dengan Kali Ciliwung yang meluap akibat meningkatnya debit air. Sejak genangan mulai naik pada hari sebelumnya, sejumlah warga telah mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Dan sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga yang tidak terdampak banjir. Ya pemirsa, lalu kita langsung pantau saja bagaimana dengan kondisi banjir di Jakarta pada sore hari ini. Kita akan segera pantau bersama dengan rekan-rekan di lapangan. Ada Putri Lestari di Rawabuaya, Jakarta Barat, dan ada Vanessa Liu di Pejaten, Jakarta Selatan. Kita ke Putri Lestari terlebih dahulu. Selamat sore, Putri Lestari, bagaimana kondisi terkini banjir di Rawabuaya? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Jasmine, Celia dan juga pemirsa. Banjir terus menggenangi sejumlah tempat di Jakarta. Di tempat saya mengabarkan tentunya ini masih terus digenangi oleh banjir di RT 1, RW 1, Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Memang di tempat saya mengabarkan sekarang air ini masih mencapai ketinggian 50 cm. Sedangkan untuk di bagian dalamnya ini masih di angka ketinggian 1,5 meter. Ada sekitar 5 RW yang terdampak banjir di tempat saya mengabarkan sekarang di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, Jasmine, saya lihat juga pemirsa, para masyarakat di sini menghadapi satu masalah baru, yakni adanya tumpukan sampah yang menghalangi di saluran air menuju Cengkareng Drain, di mana di sini para warga masih terus untuk bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang menutupi area dari saluran air ke Cengkareng Drain untuk menyalurkan aliran air banjir menuju ke kali yang ada di sekitar sini. Dari tadi, ini dari subuh, Jasmine, saya lihat juga pemirsa, para masyarakat ini terus bergotong royong. Dan memang tumpukan sampah yang ada ini merupakan hasil dari sampah-sampah yang menutupi dari
pintu air menuju Cengkareng Drain. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Wawan, ini merupakan Ketua RT 1 RW 11 di Kelurahan Rawabuaya Cengkareng Jakarta Barat untuk mengetahui kondisi terkini. Pak Wawan, Pak Wawan boleh agak ke sini Pak? Pak Wawan, sebelum kita membicarakan mengenai para masyarakat ini, boleh dijelaskan kondisi terkini Pak dari para warga ini. Banjir masih terus menggenangi wilayah ini, para warga mengungsi kemana Pak? Oh iya, kami jelaskan pengungsi sebagian ada di tenda dinas sosial, yang kedua ada di musola, dan yang ketiga ada di masjid, dan yang keempat bisa numpang-numpang ke saudara atau ke tetangga yang rumahnya tingkat. Oke Pak, lalu kalau kita melihat kondisi terkini di tempat saya mengabarkan sekarang, ini para warga sedang melakukan pembersihan. Ini melakukan pembersihan sampah-sampah sejak kapan dan apa saja yang sudah dilakukan Pak oleh warga sekitar? Oh iya, memang di sini adalah hulunya, maka warga dengan suka relawan membersihkan sampah ini dengan maksud dan tujuan kalau memang sampah ini bersih, harapannya air cepat surut. Oke, lalu untuk tumpukan sampah ini Pak, kira-kira sudah ada direncanakan ingin dibuang kemanakah? Ya kita tadi sudah berkoordinasi sama pihak kelurahan untuk besok, kebetulan hari Minggu, untuk mengadakan armada bak sampah. Jadi besok kita wacana hari Minggu warga kerja bakti untuk mengangkut sampah. Itu dinaikkan ke truk mobil. Oke, kalau dari pemerintah DKI Jakarta sendiri sudah melihat kondisi seperti ini nggak sih Pak? Dari pihak kelurahan tadi sudah ya, sudah survei dan sudah koordinasi ke kami bahwasanya besok dengan permohonan kami dan langsung direspon, besok akan diadakan pengangkutan. Dia menyediakan mobilnya aja ya, untuk tenaga tetap warga sekitar kita. Oke, siap. Makasih Pak. Semoga sampah-sampah di sini segera terangkut dan para masyarakat tetap bersemangat untuk membersihkan sampah yang ada di saluran air. Begitu, Celia, Jasmine, dan juga pemirsa, bagaimana kondisi terkini yang ada di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Memang bisa dilihat selain banjir, masyarakat ini menemukan masalah baru, yakni sampah yang menggunung di sekitar saluran air menuju Cengkareng Drain. Dan ini harus menjadi perhatian karena sampah-sampah ini harus segera dibuang dan dibersihkan untuk mempercepat kerja dari para warga yang ada di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali kepada Anda di studio. Oke, tampaknya sampah ini menyumbat saluran pembuangan begitu yang mengakibatkan tumpukan sampah begitu menggunung tadi kalau kita lihat Jasmine. Nah dari barat kita akan bergeser ke Jakarta Selatan di Pejaten, sudah ada rekan kami Vanessa Liu. Vanessa, kondisi di Pejaten saat ini seperti apa? Ya, selamat sore Celia, Jasmine, dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Pejaten Timur, Jakarta Selatan, di mana titik saya berdiri saat ini tidak jauh dari rel kereta stasiun Pasar Minggu. Untuk saat ini sendiri, volume banjir di Pejaten Timur sudah mulai turun dari yang sebelumnya. Titik terparah di lokasi ini sendiri mencapai lebih dari 1 meter atau sekitar 130 hingga 160 cm. Kini mulai turun menjadi sekitar 60 sampai 90 cm. Jika Anda lihat saat ini di belakang saya adalah gang yang dimana semakin ke dalam ini datarannya semakin rendah dan air tertahan cukup lama di dalam gang tersebut karena kedalamannya di sana lebih cekung dibanding dengan gang yang ada di depan ini pemirsa. Memang banjir yang menggenang ini tergantung dengan intensitas hujan yang juga mempengaruhi arus Kali Ciliwung yang lokasinya hanya sekitar 2-3 meter dari titik saya mengabarkan kepada Anda. Namun dikabarkan juga sejak adanya OMC atau operasi modifikasi cuaca, maka volume banjir ini sedikit lebih membaik jika dibandingkan sebelum adanya
OMC. Dan memang pemirsa, untuk di gang ini sendiri, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak BPBD yang sudah standby selama beberapa hari terakhir, memang untuk gang ini sendiri dikatakan kurang layak huni karena posisinya terlalu menempel atau terlalu dekat dengan Kali Ciliwung. Dan juga untuk gang ini sendiri mayoritas warganya masih bertahan tinggal di lantai 2 rumah mereka, dan juga untuk para warga ini mayoritas berstatus mengontrak. Dan terkait kurang layak huninya gang ini sendiri, memang beberapa tahun lalu sudah ada wacana penggusuran, namun hingga saat ini sendiri belum ada rencana pasti atau konfirmasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta terkait bagaimana nasib dari para warga yang selama ini memang sudah sering terkena banjir di wilayah ini. Dan juga pemirsa, hingga saat ini sendiri BPBD masih bertahan untuk standby atau melihat bagaimana kondisi banjir di Pejaten Timur, dan rencananya pihak BPBD sendiri akan terus bertahan hingga banjir ini surut. Sudah dilakukan juga beberapa bantuan seperti evakuasi kepada warga, terutama untuk kaum lansia. Dan saat ini sendiri bisa Anda lihat ada tali yang membentang dari tiang listrik di titik saya menggambarkan hingga ke pohon di sana dan hingga ke dalam gang. Untuk tali ini sendiri pemirsa adalah tali yang memang sengaja dipasang oleh BPBD untuk warga agar bisa akses keluar masuk gang untuk merobos banjir dengan berpegangan kepada tali ini. Dan juga untuk saat ini sendiri memang masih banyak warga yang bertahan di dalam gang, terlebih masih banyak anak kecil yang nekat berenang di aliran banjir ini. Dan juga selain itu ada bantuan dari Dinsos yang memberikan makanan kepada warga yang tertahan di dalam gang. Dan untuk seperti yang bisa Anda lihat sendiri, sampah di aliran banjir ini sendiri tidak terlihat terlalu banyak, yang mana mengartikan bahwa penyebab utama dari banjir di Pejaten Timur ini bukan karena sampah, melainkan memang karena debit air di Kali Ciliwung yang memang meluap dan tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Celia dan juga Jasmine, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, artinya banjir di Pejaten ini juga belum surut. Terima kasih Vanessa Liu mengabarkan langsung dari Pejaten, dan sebelumnya ada rekan Putri Lestari mengabarkan langsung dari Rawabuaya. Pemirsa, lagi-lagi kecelakaan melibatkan sebuah bus yang ugal-ugalan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, tim DVI telah mengidentifikasi seluruh korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Sarawung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Seluruh korban dinyatakan identik dengan data manifest pesawat. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro yang dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Semua sudah bisa teridentifikasi oleh tim tadi malam dengan upaya-upaya yang dilakukan. Ini bisa teridentifikasi dan identik semua dengan nama-nama korban yang masuk dalam manifest. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana lagi-lagi kecelakaan melibatkan sebuah bus yang ugal-ugalan. Ya, kali ini bus antar kota Harapan Jaya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah Kota Kediri, Jawa Timur. Ya Allah, toko kulon banter ya, mah. Rekaman CCTV di Simpang 4 Kemuning, Kota Kediri memperlihatkan detik-detik saat bus antar kota Harapan Jaya melaju kencang lalu hilang kendali. Bus kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang terdiri dari 5 sepeda motor dan 2 mobil. Kendaraan-kendaraan tersebut diterjang Harapan Jaya saat sedang berhenti di lampu merah. Bus terus melaju tak terkendali hingga menabrak tembok rumah. Bus Harapan Jaya saat kejadian sedang mengangkut sejumlah penumpang. Terdata sejumlah orang mengalami luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena tadi kendaraan busnya belum lampu merah, mengenai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan demikian. Belum ini dalam arti teknis atau memang sengaja belumnya? Ya, kami masih mendeteksi. Kita masih sidik, nanti lebih jelasnya kami jelaskan lebih lanjut. Yang jelas kita ketahui dari saksi-saksi kendaraan bus terobos lampu merah. Ada korban dan dalam langkah? Ya, sementara yang kita ketahui luka ringan sekitar 4
korban luka ringan bisa dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kita juga masih deteksi lebih awal, lebih jelas. Yang jelas dari kejadian itu kita akan tindak tegas. Sesaat setelah kejadian, sopir bus telah ditahan polisi. Meski ada dugaan remblong, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Warga Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya ibu dan anak meninggal berpelukan di kamar. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Belasan orang ditangkap dalam operasi terpadu pemberantasan narkotika di Deli Serdang, Sumatera Utara. Operasi ini menyasar desa Saintis yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Petugas membongkar sejumlah barak narkoba yang telah lama beroperasi. Hasilnya, 16 orang terduga penyalahguna narkotika diamankan bersama barang bukti berupa kendaraan bermotor, mesin permainan judi, dan sabu dalam berbagai kemasan. Ini apa? Udah kasih tahu aja, buka. Bandar dan jaringannya, mari hentikan sebelum kita menangkap mereka. Ya, ini kenapa kita lakukan? Kita tahu bahwa Sumatera Utara ini menjadi salah satu atau wilayah yang tertinggi peredarannya di Indonesia. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana selebgram Lula Lava dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Cakung, Jakarta Timur. Jenazah selebgram Lula Lava Sabtu siang dimakamkan keluarga di Pemakaman Umum Rawat-Rate, Cakung, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang turut mengantar jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Musisi yang juga mantan kekasih almarhum, yakni Reza Arab, hadir di pemakaman. Pemirsa, ketangguhan mental menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan petugas haji di Tanah Suci. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Acara tahunan World Economic Forum 2026 membahas tema Rise of Electro States atau kebangkitan negara berlistrik. Ya, tema ini dipilih karena sekarang ini permintaan listrik global melonjak 2 kali lipat, baik itu untuk penggunaan transportasi industri maupun digitalisasi. Pada pertemuan ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menjadi salah satu pembicara. Anindya Novian Bakri menyatakan untuk Indonesia secara umum konektivitas sudah baik. Yang perlu ditingkatkan adalah nilai liability atau kepastian bahwa listrik akan selalu ada. Jangan sampai ada power out atau shortage. Sekarang Indonesia mempunyai 100 gigawatt installed capacity atau kapasitas yang terpasang, tapi ke depannya selama 15 tahun di RUU PTL PLN itu sudah menetapkan 75 gigawatt, di mana 75%-nya adalah energi baru terbarukan. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa ini suatu rencana yang sudah jelas. Tapi yang kedua, Indonesia juga merupakan negara yang penuh dengan sumber daya alam untuk bisa melakukan elektrifikasi dengan memproses mineral kritisnya, baik itu tembaga, nikel, bahkan sampai silika, sehingga semua yang disampaikan tadi itu juga bisa menambah lapangan kerja. Dan berikutnya saya juga menyampaikan bahwa selain kita fokus kepada supply daripada elektrik, tapi juga dari sisi demand. Demand itu maksudnya permintaan.
Nah, contohnya yang kami lakukan misalnya di grup itu dengan elektrifikasi bus sama truk. Tapi secara umum elektrifikasi di Indonesia sudah 14% mobil baru itu datang dari elektrik. Itu artinya juga kita bukan saja sebagai pasar, tapi juga sebagai negara yang mengarahkan supply chain atau nilai rantai daripada ekosistem tadi, elektrostate tadi. Jadi Indonesia mendapat penghargaan. Berikutnya, ribuan masyarakat Kota Dumai hadir meramaikan konser kemanusiaan untuk bantuan Sumatera dan Palestina di Taman Bukit Gelanggang, Kota Dumai Riau pada Sabtu pagi. Konser amal menghadirkan grup musik Wali Band bersama dengan Jasa Nasyid. Kegiatan yang diselenggarakan Kupro Indonesia dan pemerintah Kota Dumai Riau bertujuan untuk menghimpun donasi buat warga terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta masyarakat Palestina. Melalui partisipasi dan antusiasme berbagai pihak, total dana yang berhasil dihimpun dalam kegiatan ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Hari ini kami bersyukur kepada Allah Ta'ala dan Kota Dumai yang telah mengimpakkan lebih kurang 1.700.000 sekian. Dan insyaAllah impah ini dapat kita persembahkan kepada Palestina Sumatera. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH ini mendapatkan materi mengenai ketangguhan mental di asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Materi diklat disampaikan oleh Wakil Komandan Pendidikan dan Pelatihan PPIH Arab Saudi yang menegaskan pentingnya mental tangguh bagi setiap petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Ketangguhan mental menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan petugas haji di Tanah Suci. Ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya karena kesiapan sudah kita tanamkan sejak dari awal. Tantangan medan yang cukup berat, cuaca, medan musuhnya ya adalah diri kita juga. Medannya di sana, objeknya ya kita melayani dengan jamaah-jamaah di Indonesia yang heterogen. Ada yang usianya sudah sepuh, perlu diberikan pertolongan yang maksimal. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Jasmine Rahmadi, wakil kru bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan happy weekend.